They meet again. Spanyol lawan Prancis yang ketemu lagi dan lagi setelah terakhir kali ketemu di Nation League di game yang gila banget, skornya tinggi banget 5-4 yang Prancis sampai comeback. Terus di Euro semifinal juga terakhir big turnamen yang mereka ketemu itu yang di Yamal Masterclass. Tapi again, lagi-lagi mereka ketemu, but right now in the biggest stage, in the biggest tournament di international level, World Cup semifinal, mereka harus ketemu. Prancis lawan Spanyol yang bakal nyuguhin big match, iconic match yang gue udah gak sabar banget untuk nonton itu. Tapi sebelum gue bahas match itu, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan share di video kali ini karena itu sangat membantu buat grow channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka konten ini dan pingin lihat konten-konten seperti ini lainnya. Oke? Let's discuss buat match ini. Prancis, Spain, two heavyweight di Dallas Stadium dan dengan beberapa pemain yang punya difference maker, beberapa pemain extraordinary yang bisa buat chance out of nothing. Dan di sini sangat menarik gitu. Kalau kita lihat head to headnya, terakhir ketemu di Nation League, tapi di Nation League is not that representative gitu dari line up ini, karena lu lihat di Spanyol itu backline-nya beda banget, dan Prancis apalagi gitu, dia ada Kalulu, ada backline-nya Konate, Lenglet, it's so different than this squad. Mungkin Spanyol juga sih, Lenormand sama Huijsen, tapi kualitasnya beda jauh, jadi itu nggak bisa gambarin match ini. Mungkin yang paling dekat adalah Euro, head to head kemarin yang Spanyol bisa menang, tapi balik lagi nggak ada Nico Williams di situ, terus Olise juga nggak kayak sekarang, jadi it's two different team. Dan mungkin Spanyol unggul di situ, tapi Prancis yang kali ini di momentum yang sangat bagus gitu. Gimana road mereka ke semifinal, gimana cara mereka main, gimana pemain mereka turn up ganti-gantian, gimana musuh mereka yang punya tipe berbeda tapi mereka bisa terus mengalahkan mereka, bisa terus tampil convincing gitu. Mereka meyakinkan bisa ngalahin semua tipe tim. Ketika ada tim yang parkir bus, mereka bisa. Kayak Senegal, defense bagus, AFCON Champs, bisa. Mereka ketika ada yang extra defensif, ultra humble, extra kayak Paraguay, mereka bisa dengan individual brilliance pemainnya yang bisa dapat momen. Terus kalau lu main terbuka, transisi dan main bagus gitu, keep the ball kayak Maroko, lu bakal jadi makanan Prancis karena itu emang kesukaan Prancis gitu. Ketika ada yang main open, itu bisa jadi makanan transisi dari Mbappe, Dembele, Doué, Barcola, and everybody in that attack gitu. Jadi match kali ini gue penasaran banget gimana Spanyol bakal approach game ini, karena nggak mungkin itu Spanyol adalah tipe tim yang menguasai bola, tipe tim yang mau menyerang, alpha. Ini sama-sama alpha, jadi nggak mungkin salah satu dari mereka gue parkir bus, gue nunggu kantor, enggak. Pasti mereka sama-sama pingin menguasai bola, sama-sama pingin punya chance paling banyak untuk gol, dan dia itu gak bakal ada yang parkir bus, which is make this match very interesting gitu. Dan kita lihat juga roadnya Spanyol gimana, dan dari group stage sampai sekarang yang gue kalau boleh jujur is not really convincing. Gue gak bakal bilang mereka they're very good, karena of course you have to give credit ketika tim udah sampai semifinal tapi gak punya lawan yang benar-benar serangannya tuh berbahaya gitu. Maksudnya iya lu ada tim besar kayak Portugal sama Belgia, tapi mereka juga lagi underwhelming gitu di turnamen ini. Dan satu hal yang gue gak bisa deny dari Spanyol itu defensifnya mereka. Defensive line yang mereka, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, semuanya tampil bagus. Dan bahkan lu bisa argue 2 atau bahkan 3 dari pemain di sini bisa masuk team of the tournament di backline gitu. Terutama Kubarsi dan Cucurella gitu, yang menurut gue Cucurella jadi best left back di turnamen ini dengan assist dan defense yang bagus. Kubarsi juga yang meskipun di gol Belgia ada lack of concentration sedikit dari dia, CDK lepas, tapi dia tampil solid banget dari babak group stage sampai perempat final kemarin. Dia become one of the best defender in this World Cup, as well as Upamecano dan Saliba juga, yang menurut gue Upamecano yang tampil brilliant banget, jadi backline yang bagus banget buat Prancis. Upamecano mungkin terkenal dengan bozo momennya, dengan momen-momen di mana dia blunder di big stage, tapi dia nggak nunjukin itu. Bahkan ketika pemain ada datang ke dia senang gitu, dia senang ajak duel dan mendapetin bola dari pemain lawan gitu. Dan Saliba,
he's a silent killer gitu, dia diam-diam pakai IQ-nya, pakai positioning-nya dia, main pintar lah as a center back yang saling melengkapi dengan Upamecano. Dan kalau kita lihat ke midfield juga banyak orang yang bilang Prancis midfieldnya itu jadi liability buat Prancis, jadi kekurangan buat Prancis karena kalau lu lihat namanya of course lu bakal bilang ini Kone dan Rabiot jelek. Tapi kalau lu nonton gimana perjalanan Prancis, gimana performanya Rabiot dan Kone, terutama Kone ya. Kone gue belum pernah nonton sebelumnya, dia main di AS Roma ya, gue juga baru tahu. Dan di World Cup kali ini, wow, he impressed me. Dan gue gak kaget kalau dia start ahead of Tchouaméni, even Tchouaméni gak cedera nantinya. Tapi both of them has been good. Rabiot juga yang orang bilang kenapa ada Rabiot di antara 10 pemain bagus, kenapa selalu ada Rabiot. 2020, 22 semuanya ada Rabiot, 24, 26 Euro, World Cup, tapi dia nunjukin gitu. He exceed my expectation gitu. Dia performa di atas ekspektasi gue dan ya attacking side-nya speak for their self gitu. Lo kalau lihat statistiknya Due dengan performa bagus dan Mbappe 8 gol 3 assist, Olise yang punya 5 assist dan Dembele Ballon d'Or winner yang turn up di Piala Dunia kali ini dengan 5 gol dan 2 assistnya. Menurut gue it's too much I think to for Spain to stop it. Kita lihat di Spanyol gimana midfieldnya ada Rodri, Pedri. I don't know about Pedri. Yeah, he is a great player tapi in this tournament he's not been that good gitu. Rodri di sisi lain yang wow, dia punya turnamen yang bagus banget. Jadi orkestrator, defensive as well, bagus banget, solid. Dia bantu Kubarsi dan Laporte. Jadi salah satu alasan kenapa Spanyol masih kejebolan baru 1 gol. Dan ketika menyerang, build up, dia tenang, kuasain, mengatur tempo. Ketika lu mau main cepat, gue yang tentuin. Ketika lu mau main lambat, I control it, I decide. Where Spain main cepat, main ofensif, agresif, atau main santai, kontrol tempo, keep the position. Dan Rodri have been unbelievable in this tournament dan gue yakin dia bakal punya game yang bagus banget lawan Prancis. Dan terus ke depannya ada Olmo yang berbeda dari Pedri. Menurut gue Olmo bagus banget itu. Olmo same as Mbappe di Euro jelek, tapi Mbappe World Cup is the different beast, is the different version of Mbappe. Dan Olmo juga gue lihat Olmonya di Barca sama Olmonya di Spanyol beda banget gitu. Olmo di sini run-nya bagus, link up-nya bagus, gimana dia kontrol tempo juga bagus, gimana dia bisa hold up, keep the position, terutama positioning-nya dia juga bagus. Kita lihat dari gol pertamanya Spanyol lawan Belgia, one of the reason karena Olmo yang Fabian Ruiz bisa dapat bola rebound. Terus Oyarzabal, kalau Bayern menurut gua dia punya 1 game doang bagus lawan Uruguay, habis itu it's been average ya. Bayern is not been that good. Tapi Oyarzabal kadang dia punya game yang bagus banget ya, Saudi, Austria, tapi selain itu dia biasa banget gitu. Jadi tipikal striker Real Sociedad aja gitu, bukan jadi pemain bintang buat Spanyol. Ada argumen siapa yang bakal start bagusnya, Merino atau Oyarzabal. Menurut gua you have to keep this way gitu, dan Merino menurut gua bakal punya impact lebih dari start itu. Even though di Nation League dia main dari awal kalau nggak salah, dan dia cetak gol juga terakhir lawan Prancis di Nation League dan yang skornya 5-4 itu, tapi di World Cup kali ini menurut gua impactnya paling bagus dan role-nya menurut gua paling bagus dia dari start. Mungkin jangan terlalu akhir banget kayak 85, 86 yang kayak kemarin-kemarin, mungkin dari 75 atau 80. Kalau mereka udah ketinggalan, they should play Mikel Merino gitu, yang terus gue nggak tahu gimana caranya dia bisa came in clutch, menyelamatkan Spanyol lagi dan lagi, Portugal, Belgia, semua match dia selamatin. Dan ya dari tactically juga menurut gue Spanyol kayak gue bilang dia nggak bakal main bertahan. Ini 2 tim sama-sama alpha, cuma bedanya mungkin Spanyol lebih organized, Spanyol defensively lebih solid, setup timnya lebih rapi, tactically-nya juga lebih bagus gitu. Dan lihat juga dari midfieldnya gitu, Rodri, terus ada Pedri, Fabian Ruiz, Olmo, yang mereka bisa keep the ball, playing tiki-taka sebagai identitasnya Spanyol gitu. As we know, kalau Prancis, mereka juga pastinya pengen menguasai bola gitu. Mereka mungkin lebih direct, lebih ngandelin individual brilliance dari winger-winger mereka. Ada Due, ada Dembele dan Olise. Mereka akan butuh banget vision dan
passing kreatif, true pass, key passes berbahaya dari Olise dan Mbappe gitu yang di depan yang akan make the run buat Olise, Dembele dan Doué untuk cetak gol gitu buat Prancis. Dan duelnya di sini sangat seru menurut gue gitu. Ada Lamine Yamal lawan backline. Mungkin Lamine Yamal is not the greatest, tapi di situ ada Saliba juga di kiri yang bisa double team Lamine Yamal menurut gue. Rabiot juga yang bisa turun double team Lamine Yamal. Dan best offensive side di Piala Dunia ini lawan best defensive di Piala Dunia kali ini. Prancis dengan offense-nya kayak gini lawan Spanyol dengan defense yang bagus banget. Tapi I think it's too much buat Spanyol. Kayak tadi gue bilang, Prancis ini udah kayak kereta yang lagi jalan makin lama makin kenceng, karena dengan momentum itu, dengan performa pemain-pemainnya, dengan mentalitas pemainnya yang di sini mungkin bisa dibilang mereka favorit dan di atas angin. Mereka terlalu susah menurut gue untuk Spanyol buat stop Olise, Dembele, Mbappe, Doué. Soalnya gini, kalau buat Prancis ya, menurut gue kalau lu bisa stop satu orang, lu bisa stop even 2 atau bahkan 3, which is very hard to do. Lu bisa stop salah satu Dembele atau Olise atau Mbappe atau Doué, tapi lu gak bisa stop 4-4 gitu. Makanya ini kenapa susah banget untuk stop attacking side dari Prancis. Kalau lu stop Dembele, ada Olise, Mbappe. Kalau lu stop 3 itu masih ada Doué. Dan kalau lu stop 4-4-nya, it's impossible menurut gue. Belum ada tim yang bisa itu, dan menurut gue akan sangat sulit untuk semua tim stop 4-4-nya sekaligus. Dan sebaliknya di Spanyol, they can only rely on one man, and one man only, the one that needs to step up, Lamine Yamal. Akhi Yamal, you need to step up. Lu harus having your best performance, having 10 out of 10 performance di match kali ini selama 90 menit. Lu harus tampil agresif, berani duel dengan back Prancis dan create those chance buat Spanyol gitu buat menang. Karena menurut gua tactically dari match up kali ini, terutama untuk ngalahin Prancis ya, it's too hard. Mereka offensively nggak bisa di stop, dan dari build up menurut gua backline-nya mereka terlalu solid gitu. Jadi harus ada individual brilliance, terutama dari sini gue cuma bisa lihat Lamine Yamal yang harusnya bisa step up gitu. Lu harus punya performa Euro 2024 lu kemarin, lu harus replika di Piala Dunia kali ini kalau mau ngalahin Prancis. Dari sisi lain gue yang gak yakin, Baena, Oyarzabal, Olmo gue gak yakin. Atau mungkin satu hal mungkin kalau Prancis kecolongan momen-momen kayak Mikel Merino yang bisa buat ngalahin mereka. Tapi I don't know, I think meskipun Spanyol cetak gol, sekuat-kuatnya defensive side Spanyol, menurut gue Prancis bakal cetak 2 atau bahkan lebih gitu. Gue gak kaget banget kalau Prancis bisa cetak 3 atau 4, karena dengan permainan terbukanya Spanyol, menurut gue itu makanannya Prancis, itu kesukaannya Prancis. Dembele ngeliat itu udah senang banget, Mbappe, Dembele, Olise dengan counter attack dan transisinya yang secepat itu. Menurut gue akan melihat permainan terbuka dari Spanyol as kesempatan untuk counter attack dan transisi dan membuat gol seperti yang udah mereka lakuin sebelumnya. Dan ya, gue rasa Prancis masih unggul di match kali ini. It's gonna be a good game though. Menurut gue, meskipun Prancis bisa cetak 2 atau bahkan lebih gol, menurut gue pertandingannya akan sengit di awal-awal, dan di akhir begitu Spanyol ketinggalan dan main terbuka dan menyerang ke depan, Prancis manfaatin itu dengan counter attack, transisinya mereka yang cepat, dan kill the game, put the dagger, buat Prancis menang convincing gitu. Menurut gua, my prediction ya, menurut gua prediksi dari match kali ini adalah 3-1 dimenangin Prancis. Menurut gua juga gak bakal kaget gitu kalau Spanyol golin 4, maksudnya Prancis golin 4 gitu ke gawang Spanyol, karena menurut gue dengan permainan terbuka itu jadi bisa dimanfaatin gitu oleh penyerang Prancis. Dan 1 gol dari Spanyol mungkin dari set piece atau individual brilliance dari Yamal itu. So that's my prediction. Gimana menurut kalian match kali ini? Gimana menurut kalian prediksi gue tadi? Apakah kalian setuju atau enggak? Put your prediction down in the comment below. Taruh di kolom komentar di bawah prediksi kalian. Siapa yang bakal menang? Prancis atau Yamal? Akankah Yamal ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya di umur 19 tahun, atau Mbappe yang untuk ketiga kalinya di final Piala Dunia?
Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini, and don't forget to subscribe. Thanks for watching and bye.